وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saudara-saudaraku sesama muslimin, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, apabila Anda mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu agama, hendaklah kita mendengar dengan konsentrasi penuh. Jika kita berbicara satu sama lain, duduk bersandar, bermain dengan HP, melihat kanan kiri atas belakang, keberkahan itu dapat hilang. Ini bukan untuk malam ini saja. Setiap kali apabila dapatkan kesempatan seperti ini, maupun pengajian rutin juga, hendaklah kita konsentrasi penuh. Hendaklah mendengar dengan konsentrasi penuh. Karena kita hadir di sini untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Jika datang ke sini untuk belajar ilmu agama, hendaklah kita mendengar dengan konsentrasi penuh. Jika kita datang sini untuk hanya buangkan waktu, tidak ada faedahnya. Jadi apabila Anda mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu agama, hendaklah kita mendengar dengan konsentrasi penuh. Muharram, bulan yang pertama dari tahun Hijriah. Hari ini tanggalnya berapa? 10, 11, 12. Ada yang katakan 11, ada yang katakan 12. Tahun berapa? 1443. Oh, 5. Oh, baik. Berarti saya ingin sampaikan, oke, sebentar. Hari ini tanggal Masehi berapa? Tanggal Masehi berapa? Anda juga tahun 29. Baik, dan tahun berapa? Kebanyakan tahun 2023. Akan tetapi tahun Hijriah dan tanggalnya tidak tahu, ragu-ragu. Ini keadaan orang muslimin. Kita sudah lupa. Kenapa kita tahu 11, 12? Karena Asyura tadi lewat. Semua tahu 10 Muharram itu. Jika belum lewat, kita tidak tahu 11 atau 12. Hanya satu bulan saja yang kita tahu tanggalnya, tanggal Hijriah, yaitu Ramadan. Karena setiap hari haus dan lapar. Jadi kita menghitungkan berapa tersisa. Hanya bulan itu yang kita mengingat, yang lain kita tidak mengingatkan. Kita lupa. Jadi hendaklah kita ingat tahun Hijriah juga dan tanggal Hijriah juga, dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita juga. Tahun Hijriah itu dimulai oleh siapa? Oleh Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tahun Hijriah mulai dengan Muharram dan selesai dengan Dzulhijjah. Subhanallah, dua-duanya
mengajarkan kepada kita kurban dan korban. Dzulhijjah itu ada kurban dan Muharram itu korban. Jadi salaf salihin mengorbankan jiwa mereka, anak mereka, harta mereka, waktu mereka, negara mereka, kampung mereka. Mereka mengorbankan untuk apa? Untuk mengembangkan agama Islam. Jadi di Dzulhijjah ada 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan selanjutnya ada kurban hewan. Dan Muharram itu juga ada korban, yaitu pada tanggal 10 Muharramul Haram cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bunuh syahid pada tanggal 10 Muharram? Jangan katakan Husain saja. Husain bukan teman kita atau adik kita, abang kita. Namakan dengan benar Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Apakah kita memanggil guru kita dengan namanya? Ibu bagaimana? Dengan nama. Ayah bagaimana? Dengan ayah. Atau abu. Kenapa dengan tiga nama? Karena tidak sopan. Apalagi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Prince of Heaven. Prince of Heaven artinya dengan bahasa Indonesia tadi apa? Sayyidu Syababil Jannah, bahasa Arab. Jadi Husain dan Hasan radhiyallahu anhuma, mereka dua-duanya pemimpin pemuda ahli surga. Jadi jangan dinamakan hanya Husain saja. Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu boleh. Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu juga boleh. Kita menamakan sahabat Rasulullah, keturunan Rasulullah, imam mazhab dengan sopan, dengan adab. Baik. Jadi Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh syahid pada tanggal 10 Muharramul Haram. Sama keluarganya juga. Anak yang usianya 6 bulan juga dibunuh syahid. Saudara kandung juga namanya Abu Bakar, namanya Utsman, namanya Umar radhiyallahu anhu. Mereka saudara kandung daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Mereka juga dibunuh syahid. Ali Asghar radhiyallahu ta'ala umurnya 6 bulan saja. Berapa? 6 bulan. Ibunya lapar, haus, tidak bisa menyusui kepada anaknya. Ayahnya kasih sayang. Waktu Karbala, di sini ada 82 orang atau 92 orang. Di depan mereka ada 22.000 orang yang punya kuda, yang punya pedang. Mereka ingin membunuh semuanya keturunan Rasulullah dan pasukan mereka. Padahal mereka tidak datang ke Karbala atau ke Irak untuk berperang. Itu dijanji oleh ahli Kufah. Mereka yang memanggil keturunan Rasulullah. Kami tidak ingin membaiat kepada fasik, fajir, orang pendosa. Yazid. Mereka tidak ingin membaiat kepada Yazid. Karena Yazid siapa? Yazid itu orang pendosa, maksiat kepada Allah. Dia menyebarkan dosa di negara mana-mana.
Dia menghancurkan Masjid Nabawi ala sahiha salatu wassalam. Dia menghancurkan Kaabah. Dia membakarkan kain Kaabah. Dia ingin membunuh keturunan Rasulullah. Mereka tidak ingin membaiat kepada Yazid. Mereka mengirimkan surat-surat kepada Madinah Al-Munawwarah untuk Imam Hussein, Sayyidina Hussein radhiyallahu ta'ala datang ke Karbala supaya mereka membaiat kepada Hussein radhiyallahu ta'ala. Mereka datang, tapi sebelum datang Muslim bin Aqil datang radhiyallahu anhu, yaitu saudara daripada Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala. Mohon maaf, sepupu beliau. Karena penipuan daripada Kufah, ahli Kufah itu terkenal, termasyhur. Sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Hussein bin Ali radhiyallahu anhu, jangan pergi ke Karbala karena mereka menipu daya. Walaupun 70,000 orang sudah menuliskan surat permohonan, mohon datanglah ke Kufah, akan tetapi mereka menipu daya. Hussein bin Ali radhiyallahu anhu katakan, siap, saya menentukan sepupu saya, ya saya mencek dulu. Harus mereka membaiat kepada wakil saya. Ini perwakilan daripada saya. Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu pergi bersama dua anak. Anak itu umurnya kira-kira 8 tahun dan 10 tahun. Dua anak dibawakan. Apabila mereka sampai ke Kufah, orang-orang Kufah mereka mendekati kepada Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu. Mereka membaiat kepada Muslim bin Aqil. Mereka ingin sekali kapan Husain bin Ali radhiyallahu anhu datang. Beliau katakan, saya perwakilan daripada beliau, baiat kepada saya dulu. Mereka semua baiat kepada Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu. Kemudian Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu sudah mengirimkan surat kepada Madinah supaya tenangkan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau katakan, di sini aman, semua ingin membaiat kepada Anda, mohon datanglah dan pindahlah dari Madinah ke sini. Beliau membawa istri-istrinya, anak-anaknya, saudaranya, anak yang adik, yang abang, semua dibawakan bersama 72 orang lain juga. Apabila mereka datang ke sini, mereka sudah berjalan dari Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Yazid mengirimkan Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad dikirimkan oleh Yazid bahwasanya di dalam Kufah yang 70,000 orang membaiat kepada Muslim bin Aqil, mohon tipu daya mereka dan bunuh mereka. Tidak boleh mereka membaiat kepada Muslim bin Aqil atau Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Ziyad cerdas sekali. Dia masuk dengan sembunyi di dalam rumah gubernur. Di dalam rumah gubernur ada pasukan yang lain juga masuk dengan sembunyi. Mereka mengancaman kepada kepala-kepala suku. Semua ada di dalamnya. Mereka katakan, jika kamu tidak menerima apa yang kita menginginkan, kami akan membunuh semua ketua di sini, di dalam rumah gubernur. Baik, kamu ingin apa? Antum naik atas atap rumah gubernur dan katakanlah kepada ini orang yang dibawa antum yang sudah membaiat kepada Muslim Aqil, pergilah dan jangan ikuti Muslim Aqil. Mereka semua naik atas, karena jika tidak katakan seperti ini mereka dibunuh. Naik atas, mereka katakan, mohon pergilah, mohon pulang aja, karena di sini ada kesusahan. Ahli Kufah sudah terkenal untuk berpaling, untuk menipu daya, tidak berjanji. Mereka sudah pulang. Waktu asar, salat asar, Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu salat mengimami 70,000 orang
Akan tetapi apabila beliau Assalamualaikum warahmatullah, dia melihat di belakangnya hanya 2 anak tersisa saja yang anak mempunyai. Yang lain semua berpaling, semua pulang. Mereka tidak berjanji dan tidak ingin mengikuti Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu. Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu menangis dan bersedih. Saya sudah kirimkan surat permohonan untuk datang Ibu Ali radhiyallahu anhu ke sini. Sekarang saya bagaimana mengirimkan surat permohonan? Tidak bisa. Dan mereka sudah melakukan perjalanan. Allah. Terus dia tidak bersabar atas ini saja. Dia mengirimkan pasukan militer security untuk membunuh Muslim bin Aqil dan Hanafiah. Terakhir, beliau juga sudah berperang. Beliau membunuh sebagian militer juga, tapi terakhir Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu dibunuh syahid oleh pasukan Yazid. Kemudian mereka tidak bersabar. Mereka membunuh dua-duanya juga anak yang umurnya 8 tahun dan 10 tahun. Mereka juga dibunuh syahid. Sebentar lagi beberapa hari Husain bin Ali radhiyallahu anhu sudah sampai dekat Karbala. Ada yang pecinta kepadanya, pecinta Ahlul Bait, sudah mengabarkan kepadanya. Di sini ada penipuan. Muslim bin Aqil, sepupu anda sudah dibunuh syahid. Ya Allah, bagaimana ini? Anak-anak dua-duanya juga sudah dibunuh syahid. Kemudian Muslim bin Aqil katakan kepada pasukannya atau sahabatnya, keluarganya, jika antum ingin pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah, silakan. Saya tidak ingin kembali. Saya harus masuk ke sana dan saya ambil balas dendam karena mereka tanpa alasan membunuh sepupu saya, perwakilan saya. Semua katakan kami juga tidak ingin kembali ke Madinah, kami bersama pemimpin kami Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Semua masuk di salah satu padang. Ditanyakan ini padang namanya apa? Dikatakan Karbala. Oh, ini Karbala. Karena waktu beliau sudah dilahir, kabar itu sudah termasyhur bahwasanya umat Rasulullah akan membunuh syahid Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Hanya umurnya waktu itu beliau 6 tahun atau 10 tahun. Beliau ingat, oh, kabar itu yang sudah termasyhur, saya akan dibunuh syahid di Karbala. Saya sudah sampai. Akan tetapi mereka berani. Mereka tidak takut, tidak khawatir daripada kematian. Itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sudah menyampaikan khutbah kepada pasukan Yazid. Mohon jangan berperang sama saya. Jika berperang sama saya, nanti susah di dalam kuburan dan akhirat. Karena itu tidak diperbolehkan syariah. Saya datang ke sini dengan surat permohonan yang dikirimkan oleh ahli Kufah. Saya tidak ingin kursi. Karena kenapa saya datang ke sini? Karena orang-orang banyak yang ingin membaiat kepada aku. Mereka tidak ingin membaiat kepada Yazid. Dia berkhutbah, berikan khutbah, akan tetapi mereka hanya tertawa saja. Mereka tidak menerima dan mulai perang. Setelah 2 hari, 3 hari, anak beliau namanya Ali Asghar radhiyallahu anhu. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 6 bulan.
hanya 6 bulan. Beliau ambil seperti ini untuk memperlihatkan kepada pasukan Yazid. Karena depan ada Nil, depan ada sungai Nil, sungai Dijlah. Sungai Dijlah mengalir. Akan tetapi keturunan Rasulullah tidak boleh ambil air walaupun 1 tetes. Mereka tidak mengizinkan. Di sini airnya sudah habis. Ibu-ibu dan istri-istri beliau, mereka haus, mereka lapar, tidak bisa menyusui kepada anaknya. Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala kasih sayang kepada anaknya. Anak terus menangis karena lapar. Anak kecil 6 bulan umurnya, dia membawa Penuh, ramai sekali. Keluar daripada khaimah, tenda, dan mengatakan kepada pasukan Yazid, wahai pasukan Yazid, mohon izinkan untuk anak saya saja, karena dia menangis, dia meminta air. Ibunya juga lagi lapar dan haus. Saya meminta air untuk anak saya saja, bukan untuk saya. Padahal beliau juga haus, beliau juga lapar. Akan tetapi mereka tidak mengizinkan, tidak boleh mendekati. Tidak dekati, kami membunuh. Salah satu zalim, orang zalim, dia melemparkan panah. Panah itu kuat sekali, bukan biasa. Panah itu jika dilemparkan kepada leher kuda, kuda itu lehernya potong. Panah itu digunakan untuk Ali Asghar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang umurnya 6 tahun saja, dia melemparkan langsung masuk ke lehernya. Yang ada di tangan Husain bin Ali, ayahnya radhiyallahu anhu, masuk di dalam leher, kemudian masuk di dalam tangan beliau. Bayangkanlah, depan ayah beliau, anak umurnya 6 bulan, sudah dibunuh syahid dengan lempar dengan panah. Bagaimana perasaan ayahnya? Dan apalagi sudah bunuh syahid Ali Asghar radhiyallahu anhu, dibawakan ke dalam khaimah kepada ibunya. Bagaimana perasaan beliau? Bayangkanlah, Islam yang sudah sampai kepada Indonesia, Islam sudah sampai kepada Pakistan dan seluruh dunia. Kita melakukan apa? Hanya kita makan, kita minum, kita tidur, kita berkeliling-keliling. Hanya begitu kita dapatkan agama Islam. Akan tetapi mereka yang mengorbankan anaknya, mereka mengorbankan waktunya, mereka mengorbankan hartanya, mereka meninggalkan negaranya, kampungnya, kotanya. Sebab korban mereka, agama Islam sudah sampai ke Indonesia. Agama Islam sudah tersebar di seluruh dunia. Kita lahir di dalam rumah siapa? Orang Muslim. Apa yang kita melakukan untuk menjadi orang Muslim? Gratis kita dapatkan Islam. Oleh karena itu, kepentingan agama Islam sudah hilang daripada dada kita, daripada hati kita. Tidak ada kepentingan agama Islam, karena kita tidak mengorbankan jiwa kita, anak kita, harta kita, waktu kita. Kita tidak bisa waktu untuk hadir di pengajian juga, apalagi untuk memajukan agama Islam, untuk mengembangkan agama Islam. Kita pergi ke negara yang lain, kita mengorbankan waktu kita atau harta kita. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita di dalam rumah orang Terima muslimin. kasih. InsyaAllah kita live di lain waktu. Assalamualaikum. Kita melihat orang muslim. Di kanan kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kanan kiri kita mendengar iqamah orang muslimin. Bayangkanlah mereka bagaimana mengorbankan untuk kita. Suaranya tidak jelas, mohon maaf. Mohon maaf. Husain bin Ali radhiyallahu anhu bersabar sehingga satu persatu
anak beliau Ali Akbar radhiyallahu ta'ala anhu sudah dibunuh syahid.